Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Selalu saya katakan bahwa hidup Kristen bukan hanya kita berjuang menuju kerajaan Allah, tapi hidup Kristen dalam perjuangan kita menuju kepada kerajaan Allah, di dalam diri kita ada kerajaan Allah. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Lebih mantap, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Yes. Di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Yes. Apa artinya? Kalau di dalam diri saya ada kerajaan Allah, apapun yang kita hadapi, kita nggak mudah panik, nggak mudah tertekan, nggak mudah kecewa, karena kerajaan Allah menuntun kita pada kemuliaan Allah. Katakan, kerajaan Allah menuntun saya pada kemuliaan Allah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Kita masuk pada pembahasan ke-16. Dan dalam pembahasan ke-16 kita sedang membahas seseorang yang menantikan kerajaan Allah. Jadi hidup Kristen bukan hanya mencari kerajaan Allah, karena Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya ditambahkan. Jadi kita bukan cari tambahannya, tapi fokus kita adalah apa? Kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah bukan hanya perlu kita cari, tapi dalam berbagai keadaan kita perlu menantikan kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Bilang sama sebelah saudara, sabar dikit. Ya, kita kadang-kala udah gregetan, pengen sekali kerajaan Allah dinyatakan, tetapi kita harus menanti-nantikan kerajaan Allah. Nah, ini kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita, Injil Markus pasal 15, ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-47, di bawah judul perikop Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam. Jadi ini Yom Shishi atau hari Jumat malam dan Jumat petang. Ketika matahari masuk, maka hari berubah menjadi Yom Syabat, menjadi hari Sabat. Dan di hari Sabat, orang tidak boleh lagi bekerja, orang tidak boleh lagi mengangkat sesuatu, dan orang tidak boleh lagi memindahkan sesuatu. Dan juga tidak boleh membiarkan mayat tergantung. Mayat harus dikubur sebelum hari Syabat. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang majelis besar yang terkemuka, kira-kira dia anggota apa ya, DPR lah gitu, majelis besar, atau DPRD kalau daerahnya, yang juga tapi dia bukan hanya seorang pejabat penting, tapi dia juga ternyata seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Tidak dijelaskan agamanya, karena this is not about religion. This is about relation with God. Selalu saya bilang, kerajaan Allah bukan soal agama. Sama-sama bilang, kerajaan Allah bukan soal agama, tapi kerajaan Allah soal hubungan dengan Tuhan. Jelas sampai di sini? Nah, coba lihat selanjutnya. Ia seorang terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri. Sama-sama bilang sama saya, memberanikan diri. Jadi orang kalau menanti-nantikan kerajaan Allah, dia pasti orang yang berani. Sama-sama bilang sama saya, orang yang berani. Dia bukan seorang penjilat, dia bukan seorang kompromistis, dia bukan seorang pengecut, dia seorang yang berani. Jadi dia memberanikan diri untuk datang pada Pilatus. Siapa itu Pilatus? Orang yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Artinya his decision is very risky. Keputusannya sangat berisiko. Apa risikonya?
Resikonya adalah kalau Pilatus gak suka keputusan itu, maka he is in danger. Dia dalam bahaya. Dia bisa dipecat, dia bisa dipersekusi, dan bahkan dia juga bisa dianggap sebagai kumpulan kelompoknya yang mungkin dijatuhkan hukuman yang sama. Tapi orang-orang yang menantikan kerajaan Allah tidak pernah takut kehilangan apapun. Dia tidak pernah takut kehilangan pangkat, dia tidak pernah takut kehilangan jabatan. Dia hanya takut tidak berjalan menurut jalan Tuhan. Jelas sampai di sini? Ayo kita lihat lanjut. Pilatus heran. Waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah betul Yesus sudah mati? Ayat 45. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan. Ini kuncinya. Seandainya Pilatus tidak berkenan, kelar hidup lo. Dan ini yang saya mau tekankan sama setiap saudara. Kuncinya adalah perkenanan Tuhan. Yang kita harus cari bukan perkenanan manusia, yang kita harus cari adalah perkenanan Tuhan. Karena Alkitab berkata waktu Tuhan berkenan, Tuhan meluruskan jalan orang benar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya, yang harus saya cari perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang saya harus cari adalah perkenanan Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah, ketika live chat saudara, yang harus saya cari adalah perkenanan Tuhan. Saya harap setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center, gereja yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, dalam hidup ini kita punya semangat yang sama, yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Karena waktu kita cari perkenanan Tuhan, berkat Tuhan akan terbuka dalam hidup saudara. Amin. Lalu apa yang terjadi dikatakan? Ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian dia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena, Maria ibu Yoses atau Maria ibu Yohanes melihat di mana Yesus dibaringkan. Klik. Nah, saya pelajari kepastian utama dalam hidup Kristen bahwa hidup kita ini sementara. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sementara. Yang tua pasti mati, yang muda bisa mati. Jadi nggak ada jatah-jatahan. 91 lewat, 91 lewat. 53 oh masih panjang, enggak. Ada opung yang umur 87 tahun belum mati, cucunya yang umur 19 tahun mati. Jadi orang tua nggak usah sebentar-bentar. Ya pendeta kita udah bawa tanah, ini pendeta kita udah bawa tanah. Nggak ada. Karena ada umur 91 masih sehat. Anak-anak muda juga nggak usah petantang-petenteng, songong. Lalu, oh kita masih muda, bisa mati. Bilang sama sebelah saudara, kita bisa mati. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, tapi jangan buru-buru. Kalau hidup ini sementara, berarti dalam hidup ini gak perlu stres terlalu banyak, karena segala sesuatunya akan berlalu. Kalau hidup ini sementara, berarti masalah kita juga sementara. Kalau hidup ini sementara, berarti kebanggaan kita juga sementara. Hari ini engkau boleh pangkat tinggi, tapi jangan sombong. Karena pangkat itu juga hanyalah sementara. Hari ini engkau sebut punya wajah cantik, jangan sombong. Karena ada masanya menjadi fororo. Fororo artinya apa sih? Keriput, turun. Ya pokoknya besae lah. Ya maksudnya begitulah. Lanjut. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sementara.
Bilang sama sebelah saudara, nggak usah aneh-aneh dan macam-macam. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik dalam chat saudara, di hidup saya yang sementara ini nggak usah aneh-aneh, nggak usah macam-macam. Di hidup saya yang sementara ini, pastikan kita berkenan kepada Tuhan. Nah, saya coba pelajari apa yang harus kita isi dalam hidup yang sementara ini. Matius 6 ayat 19 sampai 21 bilang begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada sedikit persoalan dengan penerjemahan Alkitab di sini. Yang kalau salah dipahami artinya bisa sangat berbeda. Coba lihat ayat ini. Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Pertanyaan saya, orang Kristen boleh punya tabungan nggak? Orang Kristen boleh ikut asuransi nggak? Orang Kristen boleh investasi nggak? Saudara ngerti nggak sih ayat ini? Apa aja boleh, apa aja boleh. Orang Kristen bukan nggak boleh punya tabungan. Orang Kristen bukan boleh berarti nggak boleh investasi. Tetapi ayat ini sebenarnya maksudnya, janganlah kamu hanya menyimpan harta dunia. Saudara boleh berinvestasi, saudara boleh kaya, saudara boleh sukses. Amin. Amin. Iya. Tetapi jangan hanya mengumpulkan harta di bumi. Karena ngengat dan karat dapat merusakkan. Kumpulkan hartamu di surga. Artinya hidup melayani. Artinya hidup jadi pelaku firman. Artinya selalu mencari jiwa, selalu meluaskan kerajaan Allah, selalu mentaati perintah-perintah Tuhan. Dengan itu kita mengumpulkan harta di sorga. Jadi jangan sudah pikir mengumpulkan harta di sorga itu berarti duit. Bukan. Harta di sorga itu mahkota kemuliaan. Waktu kita taat, waktu kita setia, waktu kita hidup suci, waktu kita jadi pelaku firman, waktu kita menangkan jiwa, waktu kita setia dalam pekerjaan Tuhan, semuanya itu kita mengumpulkan harta di sorga. Jadi dunia yang sementara ini menyadarkan kita pasti mati. Dunia yang sementara ini menyadarkan kepada kita, kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Cuman where do we spend our eternity? Di mana kita akan ada di kekekalan kita? Apakah kita akan di neraka ataukah kita di sorga? Waktu kita kumpulkan harta di sorga, maka pintu terbuka, anugerahnya tersedia buat orang yang mengasihi Dia. Yang saja katakan amin. Yang kedua saya pelajari, Lukas 18 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berarti yang kedua, waktu kita menyadari hidup ini sementara, pastikan kita hidup dalam iman. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dalam iman. Artinya mau ada tantangan bagaimanapun, mau ada badai bagaimanapun, tetap beriman bahwa Tuhan pasti tolong. Saya ngerti yang dalam pikiran saudara. Sebagian saudara mungkin berpikir, pendeta-pendeta itu enak aja ngomong beriman, beriman, beriman. Pendeta nggak tahu saya menghadapi masalah besar menimpa hidup saya. Hari ini saya mau bilang, hidup dalam iman itu asik. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam iman itu asik.
Sama-sama bilang hidup dalam iman itu asik. Karena waktu kita hidup dalam iman, kita nggak akan berpikiran pendek. Kita nggak akan berpikir, aduh kenapa sih ini begini ya, kenapa sih ini. Orang kalau dalam hidup dalam iman cuma mengerti satu hal. Apapun yang Tuhan izinkan pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada pelajaran yang berharga. Apapun yang Tuhan izinkan, kita akan melihat pembelaan, anugerah, berkat, kasih Tuhan, pelajaran yang Tuhan sediakan buat kita. Yang saja katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya memilih hidup dalam iman. Siapa yang setuju sama saya? Hidup dalam iman lebih asik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, lihat Amsal 4 ayat 23. Jadi yang pertama, hidup yang sementara isinya gimana saudara? Ini nih, yang bikin pendeta suka emosi nih. Hidup pertama, hidup ulang. Hidup yang sementara ini kita isi yang pertama apa? Kumpulkan harta di sorga. Yang kedua apa tadi? Hidup dalam iman. Karena ketika anak manusia datang kembali, dia tidak lihat kok kaya atau tidak kaya. Dia tidak lihat Alkitabmu ada berapa. Dia tidak lihat kalung salibmu ada berapa. Dia tidak lihat CD lagu rohani saudara ada berapa. Nomor telepon pendeta dan gereja ada berapa. Video-video khotbah-khotbah pendeta yang terkenal ada berapa. Tetapi masihkah ada iman? Sama-sama bilang, iman buat hidup saya lebih baik. Nah, nanti sampai rumah atau lagi di jalan, saudara update status saudara. Iman membuat hidup saya lebih baik. Udah titik aja gitu, gak usah pakai hashtag apa-apa gitu. Hashtag no mention, hashtag ngaca makanya, hashtag lu sadar sendirilah siapa. Gak usah. Iman membuat hidup lebih baik. Yang ketiga, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti yang ketiga, waktu hidup kita sementara, yang harus kita buat, kita harus jaga hati. Ternyata hidup ini bukan hanya muka harus dirawat, karena muka masih bisa diedit. Muka masih bisa diedit. Yang ketawa-ketawa ini nih, pasti polos, nggak ngerti, jadi dia ketawa-ketawa. Yang diem ini yang menjadi pelaku biasanya. Karena dia rasa bersalah gitu. Oh gue nih yang bagian edit nih. Saya pernah gak lihat orang di sosial medianya, di Instagramnya, di WA statusnya. Bersih mukanya. Tirus gitu. Pas ketemu asli, la ilah. Muka masih bisa diedit. Tapi hidup yang paling penting punya hati bersih. Amin. Orang kalau hatinya bersih, hidupnya tuh nyaman. Orang kalau hatinya bersih, hidupnya nyaman. Ada banyak orang hatinya gak bersih. Lihat orang lebih maju, penjilat. Lihat orang lebih kaya, korupsi.
Dan bahkan sampai masuk pada dunia gereja. Kalau lihat orang lebih diberkati gerejanya, makan duit perpuluhan. Hati harus bersih. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, hati harus bersih. Kalau hati kita bersih, hidup kita nyaman. Kita lihat orang lain lebih sukses, kita senang. Ada orang lihat orang lain lebih sukses, nggak nyaman gitu hidupnya. Dia berpikir gimana saya cara jatuhin dia. Kita lihat orang lain lebih susah dari kita tolong, kita angkat, kita bela. Tapi zaman sekarang lihat ada orang lebih susah dari hidupnya, malah dimaki, malah dikutuk, malah disumpah-sumpahin. Lihat orang sama dia, juga dia nggak tenang. Kok ngikut-ngikutin gue sih? Ya Allah. Sebagai hamba Allah saya hanya mau bilang sama saudara, kalau hatimu bersih, hidupmu nyaman. Jangan pernah simpan kepahitan, jangan pernah simpan benci, jangan pernah simpan sakit hati, jangan pernah simpan kecewa, jangan pernah simpan iri, jangan simpan persaingan. Hidup ini punya hati yang bersih, yang bersyukur pada Tuhan, maka anugerah Tuhan akan nyata dan luar biasa. Alkitab bilang bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, Tuhan melihat hati. Amin. Jadi di hidup yang sementara yang pertama apa? Sama-sama bilang kumpulkan harta di sorga. Yang kedua dalam hidup yang sementara apa? Sama-sama bilang sama saya hidup dalam iman. Yang ketiga dalam hidup yang sementara apa? Sama-sama bilang jaga hati supaya tetap bersih. Yang keempat saya pelajari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa di atas kamu. Bilang sama sebelah saudara, tenang aja. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, lu juga tenang. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya harus lebih tenang. Karena Alkitab udah bilang, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa di atas kamu. Sebaliknya, wow, haleluya. Bersukacitalah, sama-sama bilang saya harus bersukacita. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi artinya, kalau kita bisa tenang, kita bisa bersukacita. Maka pada saat kemuliaannya, pada saat kerajaan Allah dinyatakan, di situ kita akan mengalami kemuliaan yang sempurna. Amin. Ayat 14. Jadi pertama dikatakan bersukacitalah, yang kedua dikatakan bergembira. Yang ketiga sekarang ayat 14 bilang berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, haleluya, yaitu roh Allah ada padamu. Ayat yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Berarti jelas di sini yang keempat. Di hidup yang sementara ini kita harus bersukacita. Sama-sama bilang sama saya, sukacita nggak ada ruginya. Stres dan tertekan itu banyak ruginya. Kesehatan saudara terganggu, pemikiran waras saudara terganggu. Kalau apa-apa saudara bikin stres, apa-apa saudara bikin tertekan, rugi. Tapi sukacita nggak ada ruginya. Sukacita bisa membuat kita merasakan kehadiran Tuhan. Sukacita bisa membuat iblis lari dari hidup kita. Karena iblis paling senang dengan orang stres. Karena orang stres suka mikir yang aneh-aneh dan yang enggak-enggak.
Aduh gimana ya nanti kalau begini, gimana kalau begini ya, gimana kalau begini. Hidup ini bersukacita saja. Alkitab bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Alkitab bilang bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu bersukacitalah. Kita bersukacita bukan gak ada masalah. Kita bersukacita karena kita tahu stres dan tertekan hanya menyusahkan. Tapi bersukacita karena kita sadar bahwa Dia Tuhan yang hebat, yang tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Yang setuju sama saya katakan bersukacita lebih baik. Mau pilih stres? Mau pilih tertekan? Mau pilih kepahitan? Mau pilih kecewa? Saya bilang itu adalah kebodohan. Hari ini meskipun kadang-kala berat, tapi ngomong sama diri saudara, saya memilih untuk bersukacita. Karena dengan bersukacita saya makin dekat dengan Tuhan. Dengan bersukacita saya melihat janjinya digenapi. Dengan bersukacita saya dapat menjadi orang waras yang mengambil keputusan-keputusan terbaik dalam hidup saya. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, dalam kehidupan yang sementara ini, kita memiliki pengharapan, alasan menanti-nantikan tentang kerajaan Allah. Coba lihat ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, artinya hanya sementara. Alkitab bilang, saudara boleh tinggal di rumah yang 5.000 meter. Itu rumah apa wisma? Saudara boleh punya jabatan, kedudukan, pangkat yang tinggi, tapi di hadapan Tuhan semuanya itu hanya kemah. Bicara tentang kemah tempat kediaman, artinya hidup kita sementara. Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, kerajaan Allah. Satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Makanya saya yakin ini bicara tentang kerajaan Allah. Selama kita dalam kemah ini, ayat ini bilang kita mengeluh. We are tempted. Kita teruji. Atau kita menghadapi ujian untuk mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kita nggak mau bongkar, tapi kita mau kompromikan. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang, ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, we are tempted. Kita dicobai untuk mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Nah ini persoalannya, kenapa kita mengeluh? Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah, haleluya, sama-sama bilang Allah lah, yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai apa? Jaminan segala sesuatu yang telah disediakan buat kita. Saya ambil kesimpulan. Apa ciri orang-orang yang menantikan kerajaan Allah? Saya berdoa, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, minimal kita memiliki ciri-ciri kerajaan Allah. Karena beragama hanya menjadikan kita orang-orang yang sibuk dengan aturan. Tapi Tuhan mau kita punya hubungan, sehingga kita sibuk akan perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang perkenanan Tuhan. Saya simpulkan dengan 4 hal sederhana. 1, orang yang menantikan kerajaan Allah tidak akan mengeluh. Mengeluh tidak akan menjadikan apapun lebih baik. Kalau mengeluh bisa menjadikan hal-hal lebih baik, maka hari ini khotbah saya, saudaraku, marilah kita sama-sama mengeluh. Pak, mengeluh bisa buat lebih baik? Jangan mengeluh. Ibu, mengeluh bisa membuat kalian lebih baik? Jangan mengeluh. Adik-adik muda, dengar baik. Engkau tidak mengeluh saja susah dapat pasangan teman hidup, apalagi mengeluh.
Karena yang saya pelajari, orang walaupun kurang ganteng, tapi kalau banyak senyum, banyak bersyukur, kelihatannya tetap menarik. Orang walaupun kurang cantik, kalau banyak senyum, banyak bersyukur, tetap menarik. Amin. Nah, ini yang bilang amin amin pasti kurang ganteng. Dia senang ada pembelaan. Itu. Tapi orang walaupun secantik apapun, kalau kerjaannya mengeluh terus, kucing aja di rumah sampai stroke. Mengeluh gak pernah buat keadaan lebih baik. Mengeluh hanya membuat jalan kita berbahaya. Dalam hidup saya yakin, mengeluh bukanlah gaya bahasa anak Tuhan. Yang setuju sama saya katakan, mengeluh bukan gaya bahasa anak Tuhan. Anak-anak Tuhan bersyukur akan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kesimpulan orang yang menantikan kerajaan Allah, berani menanggalkan yang lama. Alkitab bilang kita tidak bisa menerima anggur yang baru dalam kirbat yang lama. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Gak bisa kita mau merasakan berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, tapi kita masih simpan dendam, kepahitan, kebencian, kompromi dengan dosa, hidup dengan judi, minum mabuk. Yang lama harus kita tinggalkan. Yang setuju sama saya katakan, yang lama harus saya tinggalkan. Semua yang ada di rumah ketik live chat saudara, yang lama harus kita tinggalkan. Karena kita telah diperbaharui dalam anugerah kuasa kemuliaannya. Amin. Yang ketiga, kesimpulan ciri orang yang menantikan kerajaan Allah. Satu, tidak akan mengeluh. Dua, berani menanggalkan yang lama. Tiga, kita dipersiapkan untuk siap menghadapi segalanya. Sama-sama bilang, saya harus siap menghadapi segalanya. Ayub seorang yang siap menghadapi segalanya. Dia bilang sama istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima keadaan yang kelihatannya kurang baik? Ini mungkin analogi yang tidak sama. Tidak sama persis maksud saya, tapi bisa hampir mirip. Kita ini hamba. Hamba itu artinya budak. Tapi saya coba hubungkan dengan pembantu di rumah. Mereka bukan hamba. Mereka adalah helper. Dalam bahasa Inggris dibilangnya domestic helper. Tetapi ketika pembantu masuk ke rumah kita, dia siap menghadapi segalanya. Setuju? Contoh, nyonya rumah mengarahkan, Nancy, ya masa pembantu selalu iem, Tuti, Siti, Nancy, ini kamar mandi kamu. Apa nyonya? Jongkok. Saya udah gak biasa jongkok nyonya. Tolong nyonya ganti dulu, sebelum saya kerja di sini, nyonya ganti dulu kloset yang duduk. Saya gak mau jongkok. Dan maaf ya nyonya, ini bak mandinya saya gak setuju, bakimu begini. Bakimu apa tuh? Hah? Lumut. Nah, lumut gini saya gak mau. Dan maaf ya nyonya, ini lantainya licin-licin. Kalau saya kepleset, terus saya geger otak, nyonya mau tanggung. Kalau saudara mendapati domestic helper seperti itu, kira-kira saudara bagaimana? Saya percaya saudara ini anak Tuhan yang baik. Nggak mungkin saudara usir, saudara kasar, nggak mungkin. Nancy, selera kamu cukup tinggi ya. Saya mau kasih kamu tiket pergi ke Iran.
Dia siap bekerja. Dia harus siap menghadapi apapun. Boleh nggak saya kasih usul sedikit? Anak Tuhan, jangan sebentar-bentar bertanya why me. Kenapa saya harus menghadapi ini? Anak Tuhan gak usah sebentar-bentar nanya kenapa ini terjadi. Who are we? Siapa kita nanya yang gak penting itu? Kenapa kita gak cuman bilang, Lord, give me strength to carry on. Tuhan itu selalu baik. Tuhan gak pernah salah. Sama-sama bilang Tuhan gak pernah salah. Kita mungkin gak ngerti. Kita gak usah tanya. Kita cuma bilang, God give me strength to carry on. I know. Saya tahu pasti ada maksud Tuhan. Untuk menyempurnakan saya, untuk menguatkan saya. Untuk membawa saya pada pengalaman lebih indah bersama Tuhan. Amin. Sama-sama bilang saya harus siap menghadapi segalanya. Karena semuanya untuk kebaikan saya. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kesimpulan ciri orang yang menantikan kerajaan Allah. Satu, tidak akan pernah mengeluh. Dua, berani menanggalkan yang lama. Tiga, kita siap untuk menghadapi segalanya. Dan yang keempat, selalu meyakini bahwa yang disediakan Tuhan itu baik. Tidak selamanya yang Tuhan berikan itu yang paling menyenangkan buat kita. Bahkan Tuhan tidak minta persetujuan dari kita untuk keadaan yang harus kita lewati. Tapi satu yang kita tahu, semuanya pasti baik. Mentalitas kita adalah mentalitas yang mengakui bahwa Tuhan memberikan rohnya untuk kita menyadari semuanya pasti baik. Bu, jangan pernah tatap suamimu sambil berkata, aduh Tuhan kok suamiku kayak begini. Jangan pernah tatap istrimu dan berkata, aduh kenapa aku punya istri kayak gini. Jangan pernah tatap situasi keuanganmu sambil berkata, kok begini keadaan keuanganku. Jangan pernah menyesali keadaan di mana engkau dibesarkan. Kenapa mama dan papaku seperti ini? Seandainya aku punya orang tua yang lebih baik, rumah tangga yang lebih nyaman, mungkin hidupku lebih bahagia. Gak perlu dibanding-bandingkan. Percayalah, apa saja yang Tuhan sediakan bagimu, itu yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, makanya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. apapun yang terjadi katakan, Meskipun 1000 tangan manusia, 1000 tangan manusia katakan menarikku jatuh, menarikku jatuh, Tuhan yang bela. namun Tuhan yang bela, Amin. Sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Percayalah, Tuhan yang bela. yang bela. Musik main dengan sangat lembut. Hidup yang kita jalani ini sementara. Gak usah pusing-pusing amat, gak usah stres-stres amat, gak usah bingung-bingung amat. Hidup yang kita jalani sementara. Pastikan kita jangan mengeluh. Pastikan kita punya hati yang bersih. Pastikan hidup tuh jangan benci, jangan balas. Jangan mikir yang pendek-pendek dalam hidup. Belajar tegar gitu, siap menghadapi segalanya. Never ask God why me. Jangan pernah tanya sama Tuhan kenapa saya. Jangan pernah tanya sama Tuhan kenapa ini harus terjadi. Kenapa kita gak bilang God give me strength to carry on. Tuhan beri saya kekuatan supaya saya mampu belajar, supaya saya mampu menggali, supaya saya mampu tetap hidup berkenan pada Allah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan gak selalu memberikan yang paling menyenangkan buat kita, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada.
Setiap saudara yang ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada, baik saudara yang di gereja maupun yang di rumah. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan izinkan saya berdoa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami sadari bahwa kami adalah orang percaya yang sedang menanti-nantikan kerajaan Allah. Karena kemah tempat kediaman kami akan dibongkar, tetapi kerajaan-Mu akan ditegakkan dalam kehidupan kami. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan karena kami butuh kuasa-Mu, jamahan-Mu, sehingga kami memiliki hati yang bersih. Kami gak menjadi orang percaya yang suka mengeluh. Kami gak menjadi orang percaya yang suka bersungut, tapi kami menjadi orang percaya yang tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Karena kami tahu Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lihat tangan-tangan yang terangkat Allah. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan tuntunan-Mu, penuhi kami dengan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku, hidup ini sementara. Gak usah apa-apa panik, gak usah apa-apa khawatir, gak usah apa-apa tertekan. Hadapi semuanya dengan kasih dan belajar. Jaga hatimu, jaga hatimu. Hatimu jangan sampai ada iri, jangan ada dendam, jangan ada kepahitan, jangan ada semangat untuk membalas. Hatimu harus tetap bersih. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhan lah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan, Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka akan tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Masa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan yang kuasa yang luar biasa. Bila tepuk tangan sorak-sorai kemenangan sukacita kami, karena Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kau sembuh oleh bilur Yesus. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Saudara-saudara yang ada di rumah juga imani hal yang sama, oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak akan turun tapi naik, gak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala, dituntun dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaanmu yang kekal. Rumah tangga mereka boleh diberkati, keluarga mereka boleh bahagia, dan hidup mereka boleh terus mengandalkan Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami. Jagai mereka, beri hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, biarlah kami menyadari untuk tetap menanti-nantikan kerajaan Allah dan mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin.
Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.